حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita sampai pada hadis yang ke-34 adalah tentang tugas kita sebagai agen perubahan pada saat kita menghadapi di lingkungan kita ketidakbenaran, ketidakberesan. Maka kita sebagai orang yang beriman harus kemudian melakukan reaksi dengan yang baik tentunya, dengan bagaimana kondisi yang tidak baik itu menjadi baik, kondisi yang tidak benar itu kemudian menjadi benar. Dan memang itu adalah tugas kita di dunia ini. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ada ini adalah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, ia berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, di mana beliau bersabda, man barang siapa ro'a yang telah melihat minkum dari antara kalian mungkaran perkara mungkar, siapa orang yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah ia merubah kemungkaran yang ada yang ia lihat itu biyadihi, dengan tangannya. Artinya tangan di sini kekuatan di sini boleh jadi adalah jabatan, kekuatan yang kita miliki. Fa illam yastati, maka jika ia tidak mampu, artinya kekuatan tidak punya, jabatan juga enggak punya, sehingga orang pun juga tidak memperhatikan peringatannya, maka fabilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', maka jika ia tidak mampu merubah dengan lisannya, fabiqalbihi, maka hendaklah dia tidak setuju dengan hatinya. Wadzalika aful iman, itu orang yang kemudian mencukupkan diri dengan hatinya, tidak setuju dengan adanya kemungkaran, itu dikatakan aful iman, orang yang paling lemah imannya. Rawahu Muslim, adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat beberapa ayat yang terkait dengan ini, bisa kita lihat antara lain adalah surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakun, dan hendaklah ada minkum dari kalian ummatun segolongan umat yada'una yang mereka menyeru, yang mereka itu mengajak ilal khairi kepada kebaikan. Kalau ada orang-orang yang perilakunya itu adalah enggak benar, maka ajaklah orang itu supaya kemudian perilakunya benar. Dakwai, ajak orang itu dengan baik agar supaya orang itu berubah. Yang tadinya perilakunya enggak baik menjadi baik. Yang kedua itu adalah wayak muruna, dan hendaklah mereka tersebut itu menyuruh orang lain bil ma'rufi dengan melakukan kebaikan. Dengan melakukan kebaikan. Wayak muruna bil ma'ruf. Wayanhauna 'anil munkar, dan mereka tersebut itu mencegah orang lain 'anil munkari, dari kemungkaran. Biasanya yang paling berat itu adalah yang apa, Pak? Ya, mencegah kemungkaran itu musuhnya besar, Pak. Taruhannya luar biasa itu. Maka ada orang-orang yang tertentu yang kemudian memiliki nyali yang tinggi untuk ini. Para nabi, para rasul semuanya adalah mereka tidak memiliki rasa takut untuk menjalankan ini. Walaupun di antara Bani Israel, para nabi dari kalangan Bani Israel, kurang lebih 300 dari mereka yang dibunuh oleh Bani Israel. Itu kenapa? Karena mereka itu adalah menyuarakan kebenaran. Ya. Nah sekarang enggak ya. Diundang suatu kajian, lalu kemudian yang undang itu agak ya korup-korup lah. Ngerti ya? Agak korup-korup. Tapi sangune akeh. Nah kira-kira ustadz tersebut itu berani nggak mengingatkan itu? Lah itu. Jadi terkadang itu adalah uang itu lebih kuasa daripada ilmu. Para jamaah sekalian, tidak banyak orang yang kemudian berani tegas itu, nggak banyak. Tidak banyak itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada gerakan yaitu yada'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, kemudian wayak muruna bil ma'ruf, menyuruh, gerakan menyuruh kepada kebaikan, wayanhauna 'anil munkar, ada gerakan mencegah dari kemungkaran, maka mereka yang melakukan upaya-upaya itu wa ulaika, dan mereka itu adalah mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jaya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak gampang. Kalau amar ma'ruf itu gampang, paling banter cuman tantangannya dipendeli gitu aja. Kan itu ya. Tetapi kemudian ketika nahi anil mungkar, itu bisa sampai pembunuhan. Ya, tidak cukup dibunuh, keluarganya dihabisi juga. Tidak cukup itu,
rumahnya dibakar juga itu. Itu kalau sudah sampai nahi anil mungkar. Orang-orang yang ngeritik MBG yang kemudian banyak keracunan gimana nasibnya, Pak? Guru yang kemudian mengadukan, oh makanannya ada belatungnya, langsung dipersekusi dan sebagainya. Kemudian murid yang kemudian menyatakan atau wali muridnya yang kemudian komentar tentang MBG yang begitu, langsung itu kemudian muridnya itu terancam. Ya memang itulah di antara resiko dalam berdakwah itu. Jadi kalau enggak mau menghadapi resiko-resiko itu, enggak usah jadi dai. Jadilah pelawak. Ya, pelawak itu adalah menyenangkan orang itu. Ya. Tapi kalau dai itu harus siap untuk kemudian dilawan oleh siapapun yang tidak sama suaranya dengan dirinya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi dalam ayat yang ke-110-nya. Kalau tadi 104 ya, sekarang ayat 110-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ Kuntum khaira ummah. Adalah kalian umat Muhammad itu khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Jadi kita dengan Bani Israel, jauh Bani Israel itu dengan kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum kedatangan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang Allah mengatakan ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu sebelum datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku faddaltukum, aku unggulkan kalian alal alamin, pada umat-umat yang ada di jagat raya ini. Itu dulu. Tetapi kemudian ayat ini turun, dan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan menjadi nabi, menjadi rasul oleh Allah, saat itulah umat Rasulullah Muhammad itu menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Apa yang menjadikan umat Rasulullah Muhammad itu khaira ummah? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian tersebut itu suka menyeru. Jadi di sini menggunakan fi'il mudhari' yang itu bermakna al-istimrar, yaitu berkelanjutan. Bukan kemudian arang-arang atau kemudian kumat-kumat, tidak. Terus menerus. Ta'muruna, kalian terus menerus menyuruh orang lain dengan melakukan kebaikan. Gerakan ini harus berjalan, Mbak. Kita nggak boleh lagi kemudian berpikir egois. Alah, gak usah ngongkon-ngongkon wong, kok geger. Ya. Nah, kita ini sekarang ini sholat, yang disuruh itu adalah keluarga, yang disuruh itu anak mantu. Lalu kadang sama mantu keweden. Iki maratuwa capopo to. Itu tugas kita, ya, tugas kita itu. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, nduk, iki wae salat, ayo salat dulu. Harus begitu. Terkadang kemudian suami takut istri. Ya, adik salat. Terus budal-budal ngono. Langsung kincep itu. Nah, ya Allah. Para jamaah sekalian, itu salah kedaden, salah dari awalnya. Ya. Makanya penting itu mencari istri itu
Yang penting itu solihah, walau cantik, pinter, kaya gak apa-apa itu. Ya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian itu adalah mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Yang menjadi orang itu istimrar, kuat istiqomah dalam melakukan dua gerakan itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu karena ada motornya. Apa motornya? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah, yang menjadikan orang itu gak putus asa di dalam berdakwah. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat di era sekarang ini ada orang yang hebat, Ustadz Fadlan Karamadan. Masya Allah. Beliau tersebut itu ijen, Mbak. Sendiri berdakwah di wilayah Irian sana. Mendatangi pemimpin-pemimpin Papua sana itu. Wah, luar biasa. Tantangannya apa? Dipanah, ditombak. Karena kita ini belum apa-apain. Gak wani duluan. Ya. Lalu kemudian apa? Berkali-kali diancam bunuh. Berkali-kali. Subhanallah. Dengan keistiqomahannya, maka puluhan ribu mereka yang kemudian disyahadatkan. Jadi luar biasa. Kalau dulu ada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang dia adalah perlinte, anak muda yang tampan, cerdas, dan orator, wis luar biasa Pak, anak orang kaya. Ya. Secara tampilan wong ganteng terus anek wong sugih gimana Pak? Menyenangkan itu. Lalu kemudian begitu dia tersipu-sipu dengan ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, ketika Rasulullah berada di tempatnya Arqam bin Abil Alqam, nah kemudian berislam. Setelah itu intinya kemudian Mus'ab bin Umar dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di mana? Yasrib, di Madinah. Ini masih di Mekah nih Pak ya, masih di Mekah ini. Kemudian Mus'ab bin Umar itu kemudian begitu berdakwah di sana, yang tadinya di sana itu hanya sekitar mungkin 10 orang yang baru beriman. Dengan begitu gerakan Mus'ab bin Umar berdakwah di sana, tidak kurang dari 200 orang yang kemudian bersyahadat. Jadi berdakwah itu satu, tidak cuma nekat, tapi kemudian memiliki modal. Apa itu ilmu? Ilmu, harus punya ilmu itu. Kalau enggak Pak, terus apa yang disampaikan? Malah salah kabeh, karu-karuan itu nantinya. Ya. Nah, apakah enggak ada tantangan? Tantangannya besar, Mus'ab bin Umar itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lalu kemudian gerakan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditopang dengan keimanan. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu istiqomah di dalam berdakwah. Karena gerakan-gerakan inilah yang kemudian sekelompok umat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan kuntum khaira ummah. Maka Ibnu Abbas beliau tersebut itu menyatakan bahwa yang dimaksud kuntum khaira ummah itu adalah para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan proyek percontohan untuk teladan umat-umat berikutnya. Itu ya. Nah, maka ketika kita tersebut itu meniru gerakan ini al-amru ya bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa tu'minuna billah, kita tersebut itu melakukan gerakan ini, maka Indonesia akan bisa kita bawa pada negeri, yaitu sebaik-baik negeri. Khairul balad, sebaik-baik negeri. Ketika kemudian gerakan-gerakan ini secara masif kita lakukan. Tetapi ketika kemudian orang itu
mulai tidak berani bersuara, sehingga ketika kemungkaran-kemungkaran itu dilakukan berulang-ulang, tidak ada teguran sama sekali, maka suatu ketika ketidakbenaran itu dianggap benar. Paham ya? Dan kemudian mestinya waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan Muhammad, ketika datang kebenaran itu maka kebatilan itu akan hancur. Ya. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur kan? Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Tetapi kenapa sekarang ini kok gak hancur? Karena kebenaran itu gak bersuara. Gak bersuara. Orang-orang yang tadinya vokal tersebut, nyok ini jabatan. Udah Pak. Nyok ini tak kasih bantuan. Nyok pesantrenmu tak kasih bantuan. Mingkem Pak, sudah. Ya. Jadi dalam filsafat aksara Jawa, ya. Jadi lek di pangkon itu, nah, jadi kalau ada huruf itu dikasih pangkon mati. Nah sama, ketika orang yang tadinya berkuar kayak ijabatan, selesai sudah, diam. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat ketika hadis tadi itu ya. Man ra'a minkum mungkaran, sebelum nanti kemudian kita contohkan para nabi terdahulu di dalam berdakwah itu kayak apa itu ya. Kita menuju hadis dulu. Jadi siapa orang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia tersebut itu rubah. Ya, kemungkaran itu biadihi dengan tangannya. Para jamaah sekalian, kita tahu Surabaya dulu adalah tempat prostitusi yang terbesar di terkenal itu sudah. Di mana itu, Pak? Doli. Doli itu sesuai dengan kalimatnya dolin, itu adalah orang-orang yang tersesat, Pak. Lah ya gangi kok ya gang doli toh. Ya, orang-orang tersesat itu. Nah, para jamaah sekalian, coba lihat para ustadz, para kiai datang itu Pak ke sana, itu kemudian dengan berdakwah, ya dikit sekali pengaruhnya. Tetapi ngapunten, dengan kemudian seorang wanita menjadi penguasa Surabaya, Bu Risma, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi itu. Lalu kemudian apa? Dengan beraninya keluar rumahnya pamitan sama suami, Pak, bahasa Surabaya, lek aku budal terus gak balik, sampean gak usah golek iya. Itu seorang wanita itu, koyok gak duwe udel, Pak. Ngapunten itu, bahasa saya itu, koyok gak duwe udel. Berani menerobos, ya. Jadi yang doli itu backingannya luar biasa. Alhamdulillah, dengan inayah Allah, buyar. Yang kedua adalah Alexis. Di Jakarta, ketika Pak Anies Baswedan menjadi gubernur, Alexis itu adalah tempat surganya orang-orang hidung belang yang kaya raya. Tempat prostitusi yang mahal. Ya, orang-orang melarat itu melbus ceketer Pak Isan. Ya. Tetapi kemudian apa? Dengan keputusan surat gubernur ditulis tanda tangan, selesai, tutup Pak. Puluhan tahun itu secara berjalan secara masif dan kuat, gerakan-gerakan, bahkan kalau kita tahu bagaimana sih Pak Habib Rizik itu waktu itu bergerak gimana? Tidak mampu.
Artinya adalah begitu penting peranan ketika orang itu dikasih amanah jabatan untuk kemudian digunakan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu jauh lebih jitu dibandingkan lisannya para kiai, lisannya para ustadz. Coba ya. Oleh karena itu, kemudian umaroknya itu kemudian santri. Wow, itu keren itu Pak. Santri tenan loh Pak ya. Santri tenan. Artinya santri tenan itu duduk wong sing doyanan. Nah, ngerti? Nah. Jadi kalau sekiranya kemudian merubah dengan tangan, nggak mampu, terus gimana? Fa'ilam yastati' fabilisani, dengan lisan. Para jamaah sekalian, kita ketika ingat seorang ulama ahli tafsir dan gurunya Prof. Quraish Shihab, termasuk gurunya guru saya, yaitu Ustadz Abdurrahim Nur di Al-Azhar, itu namanya Syekh Muhammad Sya'rawi Al-Mutawalli. Beliau tersebut itu datang kepada penguasa. Siapa Pak yang ditumbangkan itu Pak? Bukan Mursi, sebelum Mursi siapa itu? Husni Mubarak. Husni Mubarak itu didatangi Pak. Jadi ulama datang bukan minta uang. Ulama datang bukan meminta jabatan. Tapi ulama itu datang kepada penguasa karena ini adalah sangat urgent kedatangannya, harus diingatkan. Dia pesan tuh kepada Husni Mubarak agar supaya dia menghentikan ya keanarkisannya itu, menghentikan kezalimannya itu, berani menyuarakan itu. Dan ia menyatakan mungkin setelah ini aku nggak ada. Jadi Syekh ini secara tegas mengatakan begitu. Maka kemudian suatu jihad yang luar biasa itu, jihad yang bagaimana Pak? Afdalul jihad, seutama-utamanya jihad itu adalah qawlu adlin inda imamin jairin. Jadi seutama-utamanya jihad itu adalah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Jadi begitu. Dan tidak banyak Pak yang berani. Imam Syafi'i ya harus berhadapan dengan penguasa, menghadapi suatu penganiayaan. Imam Hambali dihukum. Imam Hanafi sama, Imam Malik sama, dihukum Pak. Kenapa? Karena menyatakan kebenaran yang beda dengan pandangan penguasa. Karena kemudian pandangan penguasa itu keliru diluruskan. Tapi karena penguasanya tersebut itu zalim, tidak ngerekan. Bahasa kita budek. Tidak tahu pemimpin kita sekarang. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat lagi Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu luar biasa. Dia penulis tafsir fi dhilalil Quran. Dia ahli sastra yang luar biasa. Karena kemudian mengkritik penguasa di era itu, lalu kemudian berujung dia dimasukkan ke penjara. Justru di penjara itu kemudian dia menulis sebuah tafsir fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Begitu indahnya Pak. Luar biasa. Walaupun belum sampai tuntas. Tapi berujung dihukum gantung. Sayyid Qutb itu. Kita tahu Buya Hamka. Ya. Buya Hamka kala itu pun juga di penjara. Lalu kemudian kenapa? Karena kala itu adalah menolak apa yang digagas oleh pemimpin Orde Baru kala itu.
Lalu kemudian ketika di penjara, apakah kemudian bagi orang-orang para ulama itu penjara itu sempit, Pak? Enggak. Justru kemudian mengeluarkan yaitu gagasan pemikirannya ditulis dengan tinta emasnya, keluarlah atau muncullah tafsir Al-Azhar. Bahasa Indonesia yang kemudian sudah dialihbahasakan berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan sebagainya. Para jamaah sekalian itu. Jadi kalau bahasa sekarang itu gini. Kalau dulu para penguasa-penguasa negeri ini, pejabat-pejabat dulu, itu adalah mereka dipenjara dulu, baru kemudian jadi pejabat. Tapi kini adalah jadi pejabat dulu, berakhir masuk penjara. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekarang kita lihat contoh para nabi yang kemudian dianiaya, diperkusi, termasuk Syam'un, ya. Itu Nabi Syam'un itu kemudian tidak ada satupun yang beriman, termasuk istrinya pun juga tidak beriman. Sehingga nanti Nabi Syam'un itu nanti masuk surga util, orang no sopo-sopo kanan kiri nih Pak. Melas itu. Jadi ya, melas. Dakwanya luar biasa Pak. Termasuk dikhianati oleh istrinya tersendiri. Nah, coba kita lihat surat Yasin ya. Surat Yasin surat 36. Coba kita lihat. Mulai ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم واضرب dan bikinkan lahum untuk mereka masalan perumpamaan ashabal qaryah yaitu penduduk negeri. Penduduk negeri ini yang dimaksud adalah ada yang menamakan Antokia atau Intokia, ya. Wesing diul. Silakan Antokia yang masyhur itu. Irja'aha, ingatlah ketika datang pada negeri itu al-mursalun, orang-orang yang diutus. Ada 3 yang diutus ke negeri itu. Ya. Ada namanya Sadiq, ada namanya Masduk, dan ada namanya Syam'un. Tapi ada yang kemudian memberikan nama yang berbeda. Saya ini aja, ya. Ada Sadiq, kemudian Masduk, kemudian Syam'un. Idh arsalna, coba Mbak perhatikan. Idh arsalna, ingatlah ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka isnaini, 2 rasul. Fakadzabuhuma, lalu kemudian mereka itu mendustakan 2 rasul itu. Jadi negeri Antokia itu kemudian semuanya sepakat untuk mendustakan itu, Pak. Enak, Pak. Ustadz sekarang itu enak. Dia. Tenanan, Pak. Suenak dia. Saya ketika naik ke Taif itu, di ketinggian 1.200 meter itu. Lalu kemudian melihat bagaimana kemudian membayangkan bagaimana dulu itu Nabi naik itu piye toh, ya, sudah naik ketinggian, rumahnya arang-arang, dan kemudian tidak disambut dengan disajikan pohon anggur, tetapi justru yang disajikan itu adalah lemparan batu. Kan banyak pohon anggur di situ, Pak. Oh, saya tuh sempat di situ. Oh, banyak anggur-anggur luar biasa. Itu anggur sing dikekno, Pak. Tapi batu, semuanya. Anak perempuan, anak laki-laki, yang tua, yang remaja, semuanya itu lempari batu, Nabi. Jadi Rasulullah yang sudah dikenal Al-Amin,
itu kemudian ketika menyuarakan la ilaha illallah enggak dipercaya, Pak. Ditentang. Kenapa? Karena melawan arus daripada adat kebiasaan mereka. Fakadzabuhuma. Jadi Sadiq dan Masduq ini didustakan oleh mereka. Lalu kemudian apa kata Allah? Fa'azzazna. Lalu kemudian kami perkuat bisalis dengan Rasul yang ketiga. Namanya Syam'un. Faqalu lakum, mereka berkata, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini adalah ilaikum kepada kalian. Mursalun, orang-orang yang diutus. Kami ini adalah utusan Allah. Kami ini datang nggak bermaksud apa-apa. Lalu kemudian apa? Apa kata mereka, Pak? Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Baik ya. Mulane Pak Yasin itu ojo mek diwaca tok. Ya. Jangan hanya dibaca lafadznya tok, rugi. Ya. Ya lumayan oleh pahala, tapi rugi kalau nggak ngerti isinya itu kayak apa. Sehingga kemudian Yasin kemudian menjadi ayat duka itu, Pak. Paham itu ya? Luar biasa isinya Yasin itu, komprehensif itu. Berbicara tentang astronomi. Ya. Berbicara tentang geologi. Berbicara tentang strategi di dalam berkomunikasi. Ini para nabi ini, para rasul ini. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kata mereka penduduk negeri Antioquia, tidaklah kalian illa basyarum mithluna, melainkan kalian itu manusia seperti kami. Gak usah dakwah-dakwah pada menungsone wae kok. Ya. Aku doyan mangan ya kono ya. Nah. Lalu kemudian wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum la takdzibun. Allah yang Maha Rahman itu tidak menurunkan sesuatu in antum illa takdzibun, melainkan kalian tersebut itu adalah berdusta, dituduh dusta, Pak. Ya Allah. Maka kemudian apakah kemudian mereka tersebut itu sampai melaknat mereka? Enggak, Pak. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kalau kalian mendustakan, tapi Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami ini adalah diutus oleh Allah untuk kalian. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidaklah kewajiban kami illal balagul mubin, melainkan kami ini adalah menyampaikan secara terang. Kowe gak percaya urusanmu, ya, yang penting aku sudah menyampaikan. Saya sudah menyampaikan kemana-mana, Pak. Ojo korupsi, ojo korupsi. Ya, saya tidak pernah diam pada orang yang korupsi itu. Walaupun dicibir-cibir orang urus. Saya ini ndablek, Pak, orangnya, Pak. Nah, demikian mudah-mudahan negeri kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Para pemimpin negeri ini dihidayai oleh Allah sehingga kemudian berubah dan kepemimpinannya nanti mengarahkan Indonesia menuju yang lebih jaya daripada sekarang yang hancur-hancuran ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.